Nih, ini kita lihat struktur organisasi apotek ya. Ini berdasarkan manajemen yang baik. Ini berdasarkan sumber daya manusia yang kita pelajari minggu kemarin. Ada pemilik sarana apotek. Kita bahas di sini pemilik sarana apotek. Jadi tidak mesti itu suatu apotek itu dimiliki oleh seorang apoteker. Kadang ada orang yang menanam modal dan dia memberikan wewenangnya dia untuk kepada apoteker untuk mengelola apotek ya. Itu namanya pemilik sarana apotek atau PSA. Nah, PSA itu adalah manajemen paling tinggi, kecuali kalau dia punya pemilik sarana apoteknya itu suatu apoteker, berarti manajemennya itu paling tingginya dia apoteker. Tapi kalau misalnya ada pemilik sarana apotek, berarti manajemennya itu dikelola oleh pemilik sarana apotek dan dikelola apoteker. Tapi untuk pengadaan obat dan semuanya itu pengelolaannya oleh apoteker. Jadi pemilik sarana apotek hanya dia sebagai struktur manajemen itu hanya sebagai pemilik modal ya, pemilik modal. Nah, ini ada yang namanya apoteker pengelola apotek, ada yang namanya apoteker pendamping. Apoteker pendamping ini dia strukturnya ada di bawah apoteker pengelola apotek untuk manajemen SDM lain selain apoteker. Jadi kemarin kita bahas sudah apoteker pendamping itu di bawah apoteker pengelola apotek. Nah, manajemen lain itu apa? Kalau misalnya apoteknya itu udah besar, apalagi apoteknya misalnya kayak kalian sekarang lagi PKL di Apotek Lukulo, itu apotek punya Pemda Kebumen. Berarti dia pemilik sarananya itu Kebumen ya, Kabupaten Kebumen, yang menunjuk seorang direktur. Ada lagi, jadi pemiliknya ditunjuk oleh seorang direktur dan direktur itu akan menunjuk seorang apoteker untuk mengelola. Dan ada karyawan-karyawan SDM lain, ada bagian tata usaha ya, ada bagian tata usaha, dia yang akan mengelola tentang misalnya pembelian hari ini ada berapa, pelayanan obatnya ada berapa, itu bagian tata usaha. Ada karyawan pembantu, ada ya karyawan yang membantu yang lain. Terus ada yang namanya petugas gudang. Petugas gudang itu biasanya ini asisten apoteker, dia ada yang bertugas untuk mengelola obat-obatan yang ada di gudang sebelum obat-obatan itu masuk dan diberikan di apotek. Ada yang namanya bendahara, ada yang menerima uang, berarti di situ ada kasir. Di sini ada yang melakukan pelayanan dan peracikan resep. Jadi asisten apoteker itu melakukan pelayanan dan peracikan resep di bawah pengawasan seorang apoteker. Ada yang namanya juru resep. Itu struktur organisasi di apotek. Nih, kemarin sudah ada strukturnya. Kita harus memperhatikan 4 aspek yang penting dalam pendirikan suatu apotek. Ada yang namanya aspek manajemen, ada yang namanya aspek teknis. Aspek manajemen itu harus mendapat dukungan tenaga manajemen yang ahli dan berpengalaman, dan dia harus mempunyai motivasi dan dedikasi yang tinggi untuk mengembangkan suatu apotek. Jadi apotekernya itu dia harus bisa melakukan motivasi dan dedikasi pengabdian untuk mengembangkan apoteknya biar bisa berkembang berdasarkan tugas-tugas pokok kayak tadi. Biar apotek berkembang kayak yang kita buka lagi yang di atas ya. Kalau apotek itu akan berkembang, keuangannya itu harus dilakukan oleh bendahara atau kasir dengan benar. Untuk peredaran obatnya, petugas gudang itu harus bisa jadi memanage bagaimana pengeluaran obatnya. Jangan sampai ada yang terselip ketika obat itu ditaruh di depan ya. Bagaimana penyaluran atau distribusinya.